nama saya Khairunisa. Saya merupakan seorang pelajar yang bersekolah di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Pipitan. Nah, kalau tadi teman-teman sudah melihat cuplikan video, itu merupakan gambaran dari permasalahan daring yang sedang kita alami sekarang. Teman-teman pasti sudah tahu bahwasannya sekarang negara kita tercinta Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19 yang berdampak ke semua bidang kehidupan, baik itu bidang ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya, bahkan bidang pendidikan pun terkena dampaknya, mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, sampai ke jenjang perguruan tinggi. Bisa dikatakan, saat pandemi seperti sekarang ini, semua aktivitas atau kegiatan, termasuk kegiatan belajar mengajar, serba online. Ya, serba online, dengan melakukan pembelajaran jarak jauh, di mana kita sebagai siswa melakukan pembelajaran dari rumah dengan memanfaatkan teknologi lewat sebuah aplikasi. Tak terasa ya teman-teman, sejak pandemi ini sudah ada di Indonesia pada awal Maret lalu, sekarang sudah lebih dari 7 bulan sudah kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, di mana kita melakukan pembelajaran dari rumah. Bosan, tidak efektif, serta banyak kendala dirasakan saat pembelajaran daring atau pembelajaran online. Seperti yang kita lihat di cuplikan video tadi, bahwasannya pembelajaran daring ini memiliki banyak kendala. Contohnya seperti kita melakukan pembelajaran di rumah, pasti ada saja gangguan, terutama dari orang-orang sekitar. Kemudian ada gangguan dari sinyal yang mengharuskan kita menghentikan pembelajaran. Dan kemudian juga ada gangguan dari sistem pembelajaran yang mungkin kurang kita pahami atau kurang kita mengerti karena sistem pembelajaran online ini. Saat pembelajaran daring, banyak sekali kasus-kasus yang muncul. Contohnya seperti ini. Seorang bapak rela mencuri demi membeli HP untuk anaknya bisa mengikuti belajar online. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Seorang ibu membunuh anaknya karena tidak bisa diajari belajar online. Hal ini terjadi diakibatkan karena pembelajaran daring ini. Tentunya ini tidak diharapkan dan tidak diinginkan oleh kita semua. Tapi apalah daya, keadaan karena kondisi pandemi saat ini yang mengharuskan kita untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring menjadi solusi di saat pandemi seperti saat ini. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kita para pelajar dan mahasiswa Indonesia saat melakukan pembelajaran online atau pembelajaran daring, di mana pembelajaran pun menjadi tidak nyaman, kurang berkualitas, dan mengakibatkan pembelajaran tersebut menjadi tidak efektif. Tentunya, klasifikasi pembelajaran tersebut bisa dianggap nyaman, efektif, serta pembelajaran yang berkualitas pastinya relatif dan berbeda-beda pada setiap siswa. Sedangkan, menurut saya, pembelajaran daring bisa dikatakan efektif, nyaman, serta berkualitas itu ketika pembelajaran daring tersebut memenuhi 3 kriteria. Kriteria pembelajaran yang pertama, yakni pembelajaran yang terkonsep. Ya, pembelajaran yang terkonsep. Pada pembelajaran daring sering kita alami metode pembelajaran yang itu-itu saja, bukan? Seringkali kita mengalami kebosanan dalam melakukan pembelajaran daring. Hal ini disebabkan karena tidak adanya inovasi dari metode pembelajaran yang diberikan dari guru kepada siswanya, sehingga menyebabkan pembelajaran ini menjadi sangat tidak efektif serta tidak berkualitas. Kriteria pembelajaran yang kedua, yakni pembelajaran yang menarik. Ya, menarik. Dalam pembelajaran daring, banyak sekali mengurangi interaksi yang terjadi antara siswa dengan siswa dengan guru yang biasanya dilakukan saat kegiatan belajar dan mengajar, yang diselingi dengan bahan obrolan atau candaan yang guru sampaikan kepada para siswa. Namun, karena keterbatasan waktu dan kondisi yang seperti saat ini tidak bisa dilakukan saat pembelajaran daring. Hal tersebut tentunya membuat pembelajaran daring ini menjadi monoton dan membosankan. Ya, membosankan sehingga menjadi tidak efektif dan berdampak tidak nyaman. Nah,
contoh pembelajaran daring yang menarik itu seperti apa sih? Ya, pembelajaran yang dapat meningkatkan ketertarikan kita dalam belajar daring ini, serta pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat kita agar terus belajar dan belajar. Contohnya, seperti dengan cara memberikan konten-konten pembelajaran yang mengedukasi, memberikan materi pembelajaran yang diselipi video animasi. Selain itu juga bisa memberikan materi dalam bentuk PowerPoint yang beraneka ragam ataupun mengadakan kuis dalam VR Room atau aplikasi lainnya, serta pembelajaran yang dapat diselingi dengan praktek dengan memanfaatkan kemampuan digital kita dengan memakai teknologi yang sedang kita pakai untuk pembelajaran daring ini. Saya yakin jika pembelajaran daring itu menarik, pasti pembelajaran ini akan selalu dinantikan pada setiap pertemuannya, sehingga meningkatkan semangat para peserta didik dalam melakukan pembelajaran daring. Kriteria pembelajaran yang ketiga, yakni pembelajaran yang tidak membebani. Ya, dalam permasalahan pembelajaran daring, banyak sekali kita temui keluhan-keluhan para siswa yang mengatakan banyaknya tugas yang diberikan saat proses daring. Padahal saat pembelajaran daring terjadi, pembelajaran tersebut menjadi sangat tidak efektif karena banyaknya tugas yang diberikan pada setiap mapel, deadline pengumpulan yang sempit, dan telat mengumpulkan tugas atau telat absen menjadi patokan sebagai absen kehadiran siswa tersebut. Hal ini tentu menjadi beban tersendiri bagi para siswa. Belum lagi ditambah dengan masalah rumah yang menjadikan fokus mereka terbagi dalam mengerjakan tugas dan melakukan pembelajaran daring. Bukan tidak mungkin hal tersebut bisa berpengaruh terhadap kondisi psikis serta kesehatan para siswa yang merasa tertekan dan terbebani akan adanya pembelajaran daring ini. Selain itu juga ada pihak lain yang merasa terbebani akan adanya pembelajaran online atau daring ini, yakni para orang tua. Tidak sedikit dari mereka yang mengeluh akan kewalahan mengajari para anaknya, apalagi anaknya yang masih jenjang sekolah dasar yang butuh pantauan serta pengajaran ekstra dari para orang tua, sehingga katanya waktu bekerja mereka menjadi terganggu. Jadi, supaya pembelajaran daring ini menjadi nyaman dan menjadi pembelajaran yang berkualitas, seharusnya para guru tidak harus melulu tentang memberikan tugas saja kepada para siswanya. Karena yang lebih utama adalah bagaimana caranya pengajaran yang diberikannya tersebut dapat dipahami oleh setiap siswanya. Tugas boleh untuk melatih kita, tapi jika tugas itu diberikan terus-menerus, itu dapat membuat siswa merasa terbebani dan tertekan. Nah, itu tadi teman-teman, kriteria pembelajaran yang menurut saya dapat menjadikan pembelajaran daring ini menjadi nyaman, efektif, serta pembelajaran daring yang berkualitas. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita bersama saling menyemangati, saling mendukung, agar kita bisa bersama-sama melawan pandemi COVID-19 ini. Salam hangat dari saya, Nisa, pelajar Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.